Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya berhasil mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa karena tidak mudah meminta waktunya untuk datang ke studio Triple B. Sebelumnya memang sempat satu kali saya collab dengan beliau melalui Zoom, tapi sudah lama sekali. Ya, siapa lagi kalau bukan Ketua Umum dari Viking Persib Club, Mas Tobias Ginanjar. Welcome, Mas Tobi. Halo, terima kasih sudah mengundang. Mas, nama Anda di channel saya sudah disebutkan sebanyak 837 kali. Dihitung juga ya? Dihitung, saya hitung. Saya tadinya mau tunggu sampai 1000 kali dulu, tapi kelamaan nanti takutnya, ya kan? Jadi, nggak ada orang lain yang disebut namanya sampai sebegitu banyak gitu. 837 kali sampai sekarang ini kita ngerekam. Artinya Anda adalah sosok yang sangat dihormati oleh para bobotoh. Ya mungkin karena kebanyakan bobotoh kali yang nonton channel ini. Ya walaupun Binder bukan bobotoh loh ya. Ini kita tadi sudah ngobrol juga offline ya kan. Kalau tadi ada temannya Mas Tobi bilang Binder bobotoh banget, enggak juga ya kan. Ini Triple B ini bola bung Binder. Tapi memang banyak sekali bobotoh yang nonton channel ini karena saya beberapa kali juga memberikan informasi tentang Persib atau juga menjelaskan tentang permainan Persib. Ternyata mereka bisa terima, Mas. Gak baperan saya melihat bobotoh ini. Gimana menurut Mas Tobi? Ya memang kulturnya di Bandung, di bobotoh tuh kulturnya memang dari dulu kita terbiasa dengan di stadion tuh terbiasa dengan kritik. Jadi saya zaman kecil nonton ke stadion tuh udah banyak tuh dari tribun tuh mengkritik pemain sendiri apa segala macam. Jadi memang yang main di Bandung tuh pasti sudah terbiasa lah. Makanya dulu ada pemain Persib namanya Ajat Sudrajat. Oke, iya. Dia punya quote pujian adalah racun, cacian adalah apa ya, saya lupa lagi, pokoknya seperti itulah yang mengatakan bahwa kalau dikritik itu nggak usah baper. Kalau di Persib itu jadikan itu sebagai motivasi gitu. Oke, dan satu pertanyaan awal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Tobi, karena Mas Tobi ini sekarang adalah ketua umum ya, dan kalau nggak salah sudah 2 tahun ya Mas ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Ini berjalan tahun kedua atau sudah lewat 2 tahun? Saya 2023 udah 2 tahun. Oke, udah 2 tahun ya. Oke. Sebetulnya yang saya ingin tahu nih Mas ya, saya juga belum dapat informasinya. Tugas dan tanggung jawab Mas Tobi sebagai ketua ini apa sih untuk para supporter? Sebenarnya kita nggak ada tugas baku ya. Nggak ada tertulis secara aturan organisasi bahwa ketua itu adalah tugasnya A, B, C, nggak ada. Cuman lebih kepada ya tanggung jawab secara ketua kan kita pasti punya anggota. Bagaimana kita bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan anggota, dan itu pasti tidak mudah karena kan puluhan ribu orang pasti punya puluhan ribu pemikiran. Dan tentunya kalau cita-cita supporter sih pasti gimana caranya si Viking ini bisa terus mendukung Persib dan bisa menyaksikan Persib juara. Itu aja sih sebenarnya. Jadi selama Anda menjadi ketua umum berarti Persib back to back champion? 2 kali juara, kebetulan. 2 kali juara, kebetulan atau karena Anda ini? Ya enggak lah, karena pemain pelatih, cuman kebetulan saya jadi ketua Vikingnya, ketua supporternya. Anda pernah menyangka gak sih Persib bisa back to back? Kalau juara lah, memang kan Anda kan menanti ya setelah terakhir 2014. Saya sering membaca updatean Anda di IG, ya kan nanti soal Anda, saya mempelajari Anda 1,5 tahun itu nanti, ya kan itu nanti. Tapi ini dulu yang saya sering mengikuti updatean Anda kan selalu mengatakan bahwa Anda berharap bahwa Persib ini bisa kembali menjadi kekuatan di Liga 1, ya bukan artinya harus juara terus, tapi Anda ingin kembali melihat Persib ini berjaya, maka itu Anda sering memberikan kritik, Anda sering memberikan masukan juga. Ya kan, Anda pernah membayangkan nggak sih, bukan sekali loh, ini 2 kali loh menjadi juara? Jujur nggak. Yang kedua dan pertama nggak. Karena yang pertama juga nggak? Nggak, karena kan waktu juara pertama kita mengawali musim itu dengan banyak permasalahan ya. Kalau Bung Binder ingat, di awal-awal sebelum kompetisi dimulai sudah sebelumnya pergantian pelatih dari Robert Rene Albert ke Luis Milla. Dan Luis Milla di musim itu baru 4 pertandingan ya kalau nggak salah.
hasil minor, terus hubungan supporter dengan manajemen tidak baik. Tiba-tiba Luis Milla pergi meninggalkan Persib. Nah, dengan situasi yang kayak gitu, ada pelatih masuk di tengah jalan dengan pemain-pemain yang bukan pemain pilihan dia, kan tentunya sebagai supporter tidak akan berharap banyak. Gitu. Tapi berjalan waktu, untungnya waktu tahun pertama juara itu kita diuntungkan dengan sistem kompetisi yang ada. Ada apa? Championship Series. Ada Championship Series. Karena pada saat itu kita posisinya di kedua kan. Kedua atau ketiga gitu. Jadi kalau tidak ada itu pasti tidak juara. Kita diuntungkan Championship Series dan ternyata kita bisa membuktikan di kompetisi penuh pun kita bisa juara. Menurut Anda apa faktornya Persib bisa juara 2 kali ini? Kalau saya ini intervensi dulu, saya pernah mengatakan karena Boyan Hodak. Nah, kalau menurut Anda? Sama. Karena faktor paling dominan menurut saya Boyan Hodak. Karena menurut saya ini pelatih yang luar biasa ya. Dengan dia bisa membawa Persib juara dengan pemain-pemain yang bukan pemain pilihan dia dari awal. Luar biasa nih orang gitu. Jadi sebenarnya musim ini menarik karena ini tuh Boyan Hodak dikasih keleluasaan untuk memilih sendiri kan. Jadi kita pengen lihat nih hasil ramuan dia seperti apa di musim ini. Gitu. Yang saya ingin tanyakan lagi adalah soal Viking Persib Club ini. Nah, saya kan mengikuti ya bahwa beberapa kali adalah friksi dengan manajemen, ada juga demo beberapa kali, ya kan. Tapi saya melihat di musim kemarin ini, yang terakhir, saya melihat kondusif banget. Kondusif sekali hubungan supporter dengan manajemen. Apa yang terjadi sebelumnya sih sehingga membuat sering ada demo, sering ada apa itu namanya? Apa itu kalau duduk bareng tuh ngobrol tuh apa? Diskusi. Diskusi atau apa kayak begitu dengan supporter, kayaknya sulit banget gitu untuk mencairkan suasana. Tapi musim lalu enak gitu, kecuali sekali kalau nggak salah yang ada kericuan setelah lawan Persija ya. Lawan Persija itu. Tapi setelah itu udah. Karena manajemennya menurut saya sudah mau berbenah, dan sudah mau belajar dari kesalahan. Karena menurut saya sebelum-sebelumnya tuh tidak salah sih, maksudnya bukan tidak, ya pasti kekurangan ada. Cuman kekurangan yang paling fatal menurut saya adalah menutup komunikasi dengan Bobotoh. Jadi yang sebelumnya tuh alur komunikasinya tuh seperti berjalan searah. Kalau sekarang tuh mereka sudah mau lebih mendengar, diskusi. Bukan berarti harus selalu sependapat, enggak. Tapi ketika ada perbedaan pendapat tuh mereka mau mendengar versi kita dan mereka menceritakan versi mereka. Nanti kita sama-sama cari jalan tengah yang terbaik gitu di antara dua perbedaan itu. Kalau yang sebelumnya tuh mereka punya versi, ya udah ini versi kita lah yang terbaik gitu. Ya jadi sekarang terlihat support dari Bobotoh memang luar biasa, apalagi pada saat parade itu, Pak. Waduh, gue sih gak menyangka kalau itu lautan manusia biru, karena saya baru sarapan, ya kan, terus saya di Bandung? Di sini. Enggak, kalau ke Bandung enggak lah ya. Kadang-kadang saya memang ke Bandung, tapi gak pernah post, gak pernah apa. Tapi baru sarapan, terus kan itu Liputan 6 kan mereka kan bikin live streaming. Nah, jadi saya pikir udahlah sambil sarapan nonton aja. Itu saya nyalain TV itu kalau nggak salah 8:15. Iya kan? Sama istri saya, sama anak saya juga nih kan. Kalau mereka Bobotoh, kalau gua kan enggak, ya kan. Ya jadi terus lagi sarapan mereka kaget berikut saya. Loh, ini masih jam 8 kurang, kok sudah rame banget. Ada yang bawa kendaraan sendiri, ya kan, mobil, motor, dan one family come. Satu keluarga itu datang di dalam mobil itu, satu keluarga, ayah, ibu, sampai ada kakeknya. Ya kan, itu kelihatan disorot itu di kamera. Itu luar biasa, Mas. Artinya begitu besar cintanya Bobotoh ke Persib, karena kan itu bukan dibayar mereka datang dengan kos mereka sendiri, dan ada juga yang datang dari daerah lain, dari Jawa Barat, yang datang ke Bandung untuk parade itu. Memang luar biasa banget sih. Saya kebetulan di 2 konvoy juara pertama dan kedua yang main back to back itu ikut. Dan memang itu hampir sepertinya semua penduduk di kota keluar untuk menyambut parade tersebut.
Jadi dari mulai anak kecil, ada yang masih bayi digendong-gendong sampai yang udah kakek-kakek, nenek-nenek itu semua keluar rumah. Dan memang sebegitunya di Bandung karena Persib itu bukan hanya klub sepak bola tapi udah menjadi warisan budaya, udah menjadi ya apa ya, kalau mungkin kita tahu kebutuhan primer seseorang tuh makanan, pakaian gitu. Kalau di Bandung ya Persib itu kebutuhan primer gitu. Jadi kalau nggak nonton Persib atau tidak baca berita Persib tuh kayak ada yang hidupnya yang kurang lah gitu. Oke, dengan begitu banyak perubahan yang Persib akan lakukan musim depan, ini sesuatu yang sebelumnya sudah Anda duga karena memang sudah begitu banyak pemain yang sebelumnya berada di klub untuk waktu yang cukup lama. Atau mungkin Anda juga kaget seperti saya. Saya sih kaget. Saya kaget karena saya tuh bukan tipe orang yang terlalu banyak dengan manajemen diskusi soal rumah-rumah pemain atau apa, nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi perkiraan saya ini udah bawa juara 2 kali pasti akan dipertahankan. Iya, karena ini pemain-pemain yang ya punya mental juara lah, ya kan. Dan mungkin kalau ada perombakan ya nggak akan sampai 13 pemain yang keluar. Tapi ternyata manajemen punya pemikiran lain. Dan pelatih pun mungkin begitu. Saya sebagai supporter percaya, maksudnya walaupun kaget tapi kita nggak yang langsung reaktif bahwa wah ini nggak benar nih, nggak gitu. Kita mencoba percaya karena ya tadi kita punya faktor pelatih Bojan Hodak dan saya lihat ini tim Persib ini sekarang punya visi ke depan. Ini mereka menjelaskan bahwa kita udah punya blueprint ke depan seperti apa, jadi kita mencoba percaya apa yang dilakukan sudah track yang benar. Dan terbukti walaupun kita belum melihat di kompetisi resmi ya, dari hasil keikutannya menurut saya not bad lah, maksudnya oke kok gitu, dan sangat realistis untuk menghadapi kompetisi Asia gitu. Oke Mas, Anda baru saja tadi mengatakan Anda bukan tipe orang yang mau ikut campur dengan urusan transfer, ya kan, atau rumor lah dengan manajemen. Nah tadi saya mengatakan saya mempelajari Anda ini 1,5 tahun loh, lama. Bukan mempelajari untuk aneh-aneh, enggak. Saya mengikuti. Iya kan, 1,5 tahun. Tadi kan kita ngobrol juga offline dan itu jujur. Saya sama sekali gak bohong, saya ngikutin. Saya ngelihat ini anggota DPRD. Oke, dia nih supporter Persib. Ada apa-apa dengan supporter dia turun, ya kan. Tapi saya nunggu kapan nih dia akan naikkan panggung politiknya juga. Saya nunggu terus. Sampai hari ini. Gak ada. Oke, terus saya nunggu lagi. Nih orang semakin hari semakin disegani, semakin dikenal, ya kan Anda, Tobias Ginanjar, kapan nih orang akan lebih dekat dengan manajemen? Enggak juga, iya kan? Nah orang seperti Anda ini sangat langka di Indonesia, Mas. Iya, maka itu saya seperti yang saya katakan tadi offline dan sekarang saya mengatakan online, saya respect dengan Anda. Oke, and this is true. Saya gak ada aneh-aneh juga, ya kan, saya gak ada maksud apapun. Saya respect dengan Anda, karena orang seperti Anda itu sangat langka. Anda tahu loh maksud saya apa, ya kan? Enaknya kan ini naikin aja udah, ya kan? Ini udah jalur, enak banget nih ke jalur politik nih, ya kan? Tapi Anda, pada saat ada sesuatu dengan supporter, saya lihat ada Anda di sana. Tapi Anda tidak juga memakai unsur politik Anda untuk urusan sepak bola. Artinya Anda bisa membedakan ini dua hal. Oke, memang Anda anggota juga, DPRD itu urusan lain, sepak bola urusan lain, dan Anda bisa menjaga jarak dengan manajemen, bukan dengan artian negatif, enggak. Tapi Anda tahu di mana kepentingan supporter, di mana Anda perlu mengapresiasi manajemen, di mana Anda perlu mengkritik manajemen, di mana Anda perlu bicara juga dengan manajemen, tapi Anda bisa menjaga ini jarak. Itu sesuatu yang saya tidak pernah duga. Butuh waktu 1,5 tahun saya untuk terus ikutan Anda. Bukan artinya kemudian saya panggil, ini kan karena studio baru jadi. Dan seperti yang tadi saya bilang kan, saya 3 bulan ke depan sudah ada narsum, ya kan? jadi saya udah plotting duluan. 3 bulan ke depan siapa-siapa yang akan saya panggil, kecuali orang tersebut berhalangan, ya kan? Tapi saya respect sekali dengan Anda. Saya nggak tahu kalau besok gimana, ya kan? Gimana Anda bisa menjaga hal ini? Ya dari awal memang saya selalu berusaha menempatkan diri ya, maksudnya di wilayah masing-masing. Artinya ketika saya menjadi supporter, saya berusaha menahan diri untuk tidak membawa atribut
kepolitikan saya atau atribut kepartaian saya. Oke. Dan ketika saya berpolitik pun saya berusaha sebisa mungkin tidak membawa ke supporteran saya gitu. Mungkin ini baru pertama kali saya cerita di sini ya, waktu gubernur ngasih bonus ke pemain Persib, ingat nggak? Ingat, saya tahu. Itu terjadinya di gedung DPRD Jabar. Iya, betul. Kita sedang sidang paripurna. Dan ada perwakilan pemain Persib saya tahu, dipanggil ke depan. Dan di situ tuh diundang di-announce lah sama gubernur dan pimpinan DPRD Tobias untuk maju ke depan karena mungkin tahu karena saya bobotoh gitu. Saya di situ nggak maju, saya agak nyumput, nggak maju karena ya menghindari, maksudnya maksudnya bukan untuk apa-apa, cuman menghindari takut ada salah sangka prasangka dari bahwa ini dimanfaatkan untuk politik apa segala macam, nggak gitu, padahal kan niatnya dari gubernur baik ngasih bonus, takutnya kalau saya ikut hadir di sana nanti dianggap macam-macam. Jadi contohnya seperti itulah. Jadi beberapa hal memang saya mencoba menarik diri kalau memang urusannya agak terkait gitu, seperti itu. Very good, dan saya harapkan ini bisa dipertahankan. Dan yang manajemen pun seperti itu, karena saya punya prinsip, maksudnya dengan manajemen tuh kita tidak boleh terlalu mesra, tidak boleh dalam hal terlalu dekat ya. Tapi bermusuhan juga nggak boleh juga, tidak baik juga. Jadi memang kita harus menjadi partner yang objektif lah, mitra yang kritis gitu. Ketika memang si tim ini baik ya kita harus jadi orang terdepan yang untuk membackup mereka. Gitu. Tapi ketika tim ini sedang tidak baik-baik saja, kita harus menjadi orang yang kritis juga terhadap tim. Nah, kadang-kadang di era supporter sekarang kan suka disalahartikan. Selalu supporter tuh dianggap harus selalu kritik gitu kan. Atau harus selalu melawan gitu dengan manajemen. Ya tidak baik juga kalau manajemennya udah baik, apa yang mau dilawan gitu kan. Kita kan bukan haters gitu kan. Betul. Gitu, seperti itu. Iya, ini terkait juga dengan apa yang Anda lakukan setelah pertandingan terakhir Persib lawan Persis Solo tuh. Iya kan? Yang kita tahu euforianya, wah gila-gilaan lah bos, iya kan? Saya nonton itu match, tapi setelah itu saya kan buat konten, jadi saya gak ngelihat apa yang terjadi. Setelah match itu ternyata turun ke lapangan, ada kerusakan yang dilakukan oleh yang Anda katakan oknum lah ya, oknum supporter. Tapi setelah itu, ada berita yang naik, Anda menyerahkan sejumlah dana. Dana bantuan awal kalau nggak salah 33 atau 35 juta, saya lupa. 33 dari uang kas. Nah, 33. Nah, itu uang kas Viking yang memang ada penggalangan dana atau gimana itu? Itu memang uang kas kita yang sudah ada standby di kas. Itu dari mana itu maksudnya? Ya, kita kan organisasi ada pengen berusaha mandiri untuk mendapatkan uang pendapatan yang sah ya. Ya dari merchandise, dari penjualan tiket, dari macam-macam lah gitu. Dari sponsorship dan sebagainya. Jadi penggunaan uang masuk itu kan tidak selalu habis. Artinya kadang kita bikin koreo ya digunakan, kadang kita bikin sesuatu, cuman di kas tuh pasti selalu ada lah gitu untuk standby dana. Nah itu yang kita pakai untuk memancing supaya yang lain ikut berdonasi. Waktu itu sampai terkumpul 52 juta ya. 52 juta pokoknya totalnya. Jadi setelah kita kasih 33, ada lagi yang masuk-masuk sumbangan-sumbangan, undunan-undunan sampai 52 sekian lah gitu. Dan saya lihat satu hal positif, Anda langsung mengedukasi supporter langsung. Saya lihat on the spot itu ke media juga. Anda sempat sampai meminta maaf juga, ya kan? Dan Anda juga mengatakan ini sebetulnya bukan hal yang baik yang dilakukan, tapi Anda juga bisa memahami karena ini sebetulnya mengikuti juga yang kadang-kadang terjadi juga di luar, artinya mau diambil sebagai souvenir. Nah ini bagaimana ke depannya Mas, yang saya ingin tanyakan, bagaimana edukasi ini bisa terus dilakukan sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, karena kan ya kalau flare itu di terakhir setelah match habis juara ya itu beda, tapi kan kita tahu penyalaan flare, kemudian ada
mungkin hal lain yang terjadi itu kan dendanya biasakan ke klub. Nah, Anda sebagai ketua umum, saya tahu terus melakukan edukasi itu bahkan masuk di beberapa sosmed. Ya. Nah, apakah dengan edukasi ini sudah cukup atau ada hal lain mungkin yang perlu dilakukan bersamaan dengan manajemen? Jadi memang kultur supporter di kita tuh lagi apa ya? Kalau saya disebutnya apa ya? Kalau apakah latah itu kata yang pas atau tidak saya entah ya. Cuman kayak latah dengan gaya supporter luar gitu. Padahal saya nonton di awal-awal ketika saya kecil tuh, saya melihat supporter Indonesia tuh sebenarnya udah punya ciri khas sendiri gitu. Nah, cuman sekarang tuh kayak ngelihatnya tuh kayak base-nya tuh ngelihat supporter luar gini pengen diikutin, pengen diikutin gitu. Jadi seakan ada latah seperti itu gitu. Nah, bukan sesuatu hal yang buruk juga seperti itu, karena mungkin ada pula yang baik, ada pula yang ini. Nah, tapi memang kebanyakan di kita kadang-kadang menelan mentah-mentah sehingga semua hal ditelan, yang baik ditelan, yang buruk pun ditelan. Jadi memang pelan-pelan kita harus edukasi dan menurut saya yang paling efektif, edukasi yang paling efektif adalah dengan memberi contoh. Jadi makanya kita tuh seperti kemarin Viking melakukan itu kan sebenarnya bukan edukasi yang bobotoh, kalian jangan begini ya, tapi kita memberi contoh bahwa ya contoh kita melakukan contoh seperti ini yang mudah-mudahan diikuti gitu. Jadi kita berusaha melakukan edukasi dengan memberi contoh. Gitu. Tapi Anda melihat setiap kali setiap kali Anda turun ke lapangan, Anda all out di sana. Ya karena dari kecil udah. Iya, maksud saya nggak capek di sana. Anda setiap itu Anda selalu ada loh. Saya sering lihat sering kesorot juga kadang-kadang di media atau apa. Maksudnya you are always there gitu. Iya. Kalau capek sih justru nggak capek karena mungkin karena passionnya di sana ya. Jadi sama kayak kita kerja. Kalau kita kerja tidak menyukai pekerjaan kita kan pasti terasa capek. Cuman kalau Bung Binder udah suka sepak bola jadi komentator dia pasti nggak ada capeknya kan. Jadi ya justru stadion tuh sarana saya untuk melepas penat, melepas lelah, justru jadi ke-recharge lagi lah. Iya. Oke, sekarang ini kan Piala Presiden mau main, ya kan? Dan saya baru baca berita tadi, Anda juga menerima Aremania jika ingin nonton di Sijalak Harupat ya. Dan Anda bahkan juga sudah siapkan pengamanan apa ini semua. Nah, untuk Piala Presiden ini kita tahu ini kan turnamen pramusim, ya kan? Turnamen pramusim ini kalau di luar negeri dimanfaatkan sebagai ajang uji coba untuk para pemain bersiap menuju ke kompetisi sebenarnya. Tapi kan kita tahu kalau di Indonesia Piala Presiden juga bisa dipakai sebagai acuan. Artinya begini, timnya nggak menang nih 3 match, wah ini diteror habis nih pelatih manajemen. Itu pernah terjadi, kan? Itu pernah terjadi. Tapi Persib kan sekarang sudah back to back juara. Ya kan ini Piala Presiden lagi. Nah kalau dari Mas Tobi dan juga teman-teman supporter, semacam apa sih ekspektasinya untuk Persib di Piala Presiden kali ini? Saya rasa kalau ekspektasi pasti pengen juara. Cuman tapi saya bisa melihat bahwa teman-teman bobotoh itu bisa apa ya? Bisa membedakan lah. Bisa menempatkan bahwa Piala Presiden ini memang bergengsi, hadiahnya juga besar. 6,5 M ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Pemenangnya. Juara pertama 5,5 atau 6 miliar lupa. Iya, kalau nggak salah 6 M. Hanya 3 kali bertanding. Liga kan semusim penuh kalau nggak salah cuma 2 miliar kan dia kan. Lebih kecil loh, Liga lebih kecil. Artinya kalau disebut pramusim juga ini prestisnya nilai ininya besar gitu kan. Tapi kita bisa memahami bahwa ya bisa menempatkan bahwa ya ini kan sebenarnya hanya pramusim. Jadi kita coba menempatkan juga ya kita punya ekspektasi pengen juara, tapi kita juga sadar kalau sampai tidak juara juga ya nggak apa-apa. Yang penting kita berharap di Piala Presiden ini bisa dijadikan ajang buat memadukan pemain, mencoba-coba beberapa strategi, dan yang paling penting jangan sampai ada pemain yang cedera. Nah, itu juga karena beberapa kali kita ikut Piala Presiden itu selalu ada yang cedera.
Ciro sebelumnya, betul. Bonevo sebelumnya. Jadi ya kita berharap tidak ada lagi yang cedera karena turnamen pramusim. Oke, kalau untuk supporter away yang datang aman, udah dikondisikan. Kemarin Ketua Presidium Arema berkunjung ke Bandung. Kita pengen bersahabat dengan semua supporter saat ini, dan Aremania itu hubungan kita sedang baik-baiknya. Jadi kita harap nanti juga akan berjalan baik dan kita siap menerima mereka. Oke, very good. Oke, sekarang soal pemain-pemain baru. Tadi kan Anda mengatakan ada banyak pemain. Ini adalah saatnya mencoba pemain, mencoba strategi baru. Total kalau nggak salah sekarang sudah ada 11 ya. 8 asing, 3 lokal yang masuk ya. Oke, tadi Anda mengatakan ya ini pemain yang bagus-bagus juga ya kan. Ini 11 pemain yang masuk ya. Nah, saya ingin membahas dulu soal 3 pemain lokal kita nih. Sadil udah lama banget nih dihubungkan dengan Persib. Nah, Anda melihat peran Sadil ini bisa seperti apa untuk Persib? Karena dia kalau nggak salah 3 musim terakhir selalu dihubungkan dengan Persib Bandung. Sepertinya manajemen sudah coba untuk mengontrak dia dan sekarang terjadi. Gimana menurut Anda peran dia nanti? Yang memang paling dinantikan Boboto untuk pemain lokal memang Sadil. Karena memang sudah tadi dihubungkan sejak lama dan selalu nggak jadi dan akhirnya sekarang kenyataan. Dan memang gaya mainnya kan ya gaya pemain cepat. Ya kalau kita melihat karakter musim lalu kan kita banyak serangan balik dan yang membutuhkan pemain-pemain cepat lah. Dan Sadil mungkin bisa menjalankan peran seperti itu. Jadi itu keputusan tepat sih Sadil diikuti. Apalagi Ciro, Tyron, ya kan sudah Ciro yang biasanya kan yang selalu diandalkan Ciro kan untuk Ciro, serangan balik kan. Ya, untuk counter. David juga sudah tidak ada, sekarang ada Ramon Tank dan juga ada William Barros. Oke, yang menarik saya ingin membahas tentang defense. Nick Kuipers ini setelah 5 tahun akhirnya dia pindah. Oke, kalau menurut saya dia bisa dikatakan sebagai salah satu legend dari Persib. Pelatih berganti tapi dia tetap bertahan dan dia bisa menjadi bagian dari back to back. Champion yang masuk ini sekarang Mas, Patricio dan juga Julio Cesar. Ini kan artinya duet baru nih di center back. Sedangkan kita tahu dalam 2 musim terakhir Persib punya kekuatan tuh ada di defense. Gak banyak mereka kemasukan gol. Mereka tidak banyak mencetak gol tapi gak banyak kemasukan sehingga bisa berada di atas. Nah, kalau menurut Anda dengan kehilangan Nick Kuipers plus Franka yang bisa mencetak 6 gol kalau nggak salah musim lalu, gimana pengaruhnya ke defense? Ini pemain baru semua loh. Ada si Hamra juga, ada si Dewangga juga di belakang. Ya itu yang sebenarnya kita tunggu ya. Dan jujur kita juga agak deg-degan juga. Kalau lihat CV Julio Cesar dan itu kan CV-nya mentereng lah ya. Itu betul ya. Mentereng. Kalau lihat CV kayaknya nggak akan jauh beda sama Nick. Cuman kan kita melihat bahwa memang peran Nick itu cukup vital. Bisa bawa Persib 2 kali juara. Dan pada saat itu kan juara yang tahun kemarinnya duetnya sama Alberto. Iya betul. Alberto keluar kan kita sempat ragu nih, penggantinya bisa nggak? Ternyata Franka masuk sempat diragukan, ternyata bisa nyetel. Ya mungkin salah satu faktornya karena ada Nick yang bisa memadukan itu. Jadi kita sih agak deg-degan, tapi secara CV kita merasa oke lah ini penggantinya sepadan. Tapi agak deg-degannya apakah mereka bisa cepat menyesuaikan diri dengan karakter bermain di Liga Indonesia gitu. Tapi kalau kita melihat kayaknya manajemen memang punya pandangan lain karena akan lebih fokus di Asia kan. Jadi mungkin memang disiapkannya ya lebih untuk pemain-pemain yang siap di Asia mungkin seperti itu. Oke, berbicara tentang kompetisi antar klub Asia, kita tahu bahwa dalam beberapa musim terakhir sulit sekali klub-klub kita yang di Champions League-nya ya. Saya bicara di Champions League-nya bukan yang di Challenge Cup atau yang lainnya. Persib harus playoff dulu sebelum nanti bisa masuk ke fase grup. Banyak yang berdiskusi di mana-mana. Ya kan, berikut saya juga mengatakan bahwa penting bagi klub Indonesia, siapapun klub itu yang menjadi juara main di Asia itu perform minimal lolos dari fase grup. Kalau gak jadi juara ya kita bisa maklumi lah ya. Nah, untuk Persib di Asia sebetulnya kalau menurut Mas Tobi realistisnya apa ini? Secara realistis dengan kekuatan sekarang dengan begitu banyak perubahan. Realistisnya lolos fase grup. Kalau kemarin kan kita gagal kan? Gagal ya? Gagal lolos. Realistisnya lolos fase grup menurut saya udah
udah bagus ya. Udah catatan yang bagus gitu. Oke. Dan kalau di lini tengah dengan sekarang masih adanya Maklok salah satu pemain yang masih dipertahankan. Anda melihat peran Klok ini seperti apa, Mas? Dia udah lama juga loh di Persib. Sudah. Klok ini kan banyak orang yang salah sangka terhadap dia ya. Banyak orang yang menganggap bahwa pemain ini adalah pemain yang dalam tanda kutip mata duitan atau apa kan. Waktu pindah ke Persib kan dia sempat dijuluki money clock apa segala macam. Bahwa dianggap ini pemain tidak punya loyalitas terhadap klub, hanya loyalitasnya terhadap uang dan sebagainya. Tapi terbukti di Persib dia bisa membuktikan loyalitas dia. Karena mungkin bisa aja dia pindah klub dengan bayaran yang lebih besar, tapi dia memilih bertahan. Dan ini penting sekali buat Persib dan Bobotoh, karena Mark Klok ini selain dia seorang kapten, dia itu, saya melihat dia itu bisa menjadi leader yang memang bisa mempersatukan juga. Jadi beberapa kali saya lihat kalau dari tribun penonton, dia tuh memotivasi teman-temannya. Dan kalau ada masalah tuh dia bisa menjadi penengah atau ya komunikatif lah, bisa menjadi orang yang mempersatukan lah. Dan itu sangat baik dengan era sekarang banyak pemain baru dan ada yang anak-anak muda juga, dia bisa menjadi pembimbing yang baik. Iya betul, maka itu dia tetap dipertahankan. Dan saya juga pernah mengatakan memang kadang-kadang kalau kita ngelihat Klok, aduh nih pemain kok begini begitu, tapi ternyata kalau di lapangan dia itu bisa menjadi penghubung dan dia tuh nggak kayak yang teriak-teriak apa ini, cuman komunikasi dia enak banget dengan siapapun yang bermain sama dia di lini tengah. Nah dengan ada pemain seperti Klok, dan kita tahu kan sekarang kan Rahmat Irianto sudah pindah ya ke Persebaya. Nah ini yang saya ikutin nih Mas dalam 1-2 minggu terakhir, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi banyak sekali posting bahkan di TikTok ada FYP yang masuk tentang, sampai ada yang menanyakan kepada saya juga, ini kawan saya, dan kawan saya ini memang Bobotoh. Dia menanyakan kepada saya, ini kamu dapat info gak? Saya bilang, info apa? Rizky Ridho akan gabung ke Persib. Saya gak ada denger tuh. Tapi mulai rame bahwa Persib mulai mendekati Rizky Ridho. Nah Anda sebagai ketua umum Viking Persib Club, ada gak sih dengar-dengar samar-samar nih? Apa benar gak sih? Kalau dengar-dengar hanya dari sosial media. Dari sosial media kalau sudah beredar kan? Cuman kalau memang harapan, memang saya salah satu orang yang ingin Rizky Ridho ke Persib. Karena ya memang kita kan butuh back ya. Selepas Nick pergi, Franka pergi, waktu ada yang masuk, tapi kan kita butuh pelapis, apalagi kita main di dua kompetisi yang berbeda. Artinya kalau ada salah satu yang cedera atau akumulasi, ya Rizky Ridho atau mungkin Rizky Ridho yang inti, kan karena ada regulasi hanya 6 yang bisa dimainkan kan. Jadi itu sangat penting juga kalau memang bisa bergabung, apalagi karakternya Rizky Ridho itu pemain yang talenta luar biasa. Kita lihat penampilan di timnas seperti apa. Dan ya kalau ke Persib ya oke banget lah. Mudah-mudahan terjadi. Jadi Rizky Ridho sama satu back asing, ya kan? Ini kan kita berandai-andai, ya kan? Karena ini kan sekarang di TikTok pun pada saat dia live sampai diserbu oleh Bobotoh, seolah-olah nih sudah ada pergerakan dari manajemen. Artinya setelah sebelumnya Sadil yang dihubungkan dari Rizky Ridho bukan musim ini loh, sejak musim lalu loh dihubungkan dengan Persib Bandung. Ya kan Jordi Amat udah ke Persija, ya mudah-mudahan sih karena sebelumnya kan yang dihubungkan juga Jordi Amat kan. Iya sebelumnya bahkan di salah satu situs masuk Jordi Amat ini sudah akan ke Persib. Dan secara kedekatan sebenarnya lebih dekat ke Persib karena JDT dengan Persib tuh pemiliknya tuh agak komunikasinya baik lah gitu. Begitu. Oke. Karena memang ada rumor lainnya juga, kemungkinan last minute nanti di menit terakhir akan ada pemain keturunan yang gabung ke Persib, benar gak sih? Nah itu saya kurang tahu. Belum, nggak ada ya, karena Anda memang jarang diskusi dengan manajemen lah soal rekrutan pemain. Oke, ini saya ingin tanya satu hal yang penting. Persib kan 2 kali sudah menjadi juara. Memang manajemen mengatakan ya prioritasnya bukan untuk hat-trick, tapi ya kalau bisa hat-trick kenapa enggak, ya kan? Nah dari supporter ini saya belum tanya. Tadi kan saya tanya soal Piala Presiden dari teman-teman supporter dan juga sekalian dari Mas Tobi, ya kan? Saya tidak ingin menanyakan ekspektasi lah ya. Ekspektasi itu kan semacam target lah ya.
Tapi harapan Anda dengan begitu banyak perubahan di Persib, musim depan apa hajar hat-trick? Ya kalau supporter kan pasti pengennya juara terus. Juara terus tiap musim juara terus. Biar konvoy tiap tahun. Cuman kan kalau saya pribadi, saya sih nggak terlalu ngoyo ya harus juara lagi, karena saya juga melihat memang ini manajemennya juga pengennya lebih banyak berbicara di Asia. Kelihatan lah ininya, step-stepnya gitu. Makanya saya sih lebih punya ekspektasi ya ini di Asia harus perform minimal lolos fase grup lah gitu, biar kita juga nggak malu-maluin perwakilan Indonesia kan gitu. Itu sih menurut saya udah oke. Tapi saya memprediksi Persib juga tidak akan sampai turun banget, enggak. Jadi kita tetap akan kompetitif di papan atas lah. Oke. Artinya tetap ikut terlibat dalam persaingan di papan atas. Juara. Nah kalau menurut Mas Tobi dengan sekarang perubahan yang terjadi juga di klub-klub lain di Liga 1, karena kan banyak juga yang jor-joran beli kontrak pemain ya kan. Bahkan sekarang hampir semua klub sudah akan penuhi slot lah pemain asing ini 8, yang main kan 6. Nah menurut Anda tim mana sih yang akan menyulitkan Persib Bandung musim depan ini di papan atas? Ya 2 nama lah Anda sebutkan lah, 2 atau 3 nama lah terserah. Yang bisa mengalahkan Persib adalah Persib itu sendiri. Ya itu kan mengalahkan Persib. Maksud saya yang akan ikut bersaing di atas. Yang akan menyulitkan Persib adalah tim Persib itu sendiri, karena ini kan kompetisi full. Artinya si tim itu benar-benar harus punya fokus yang konsisten. Dan Persib hadir sebagai tim juara bertahan. Bisa aja dia datang karena juara dia underestimate tim-tim lain apa. Jadi mengganggu kekonsistenan itu. Jadi selama dia bisa fokus menyongsong kompetisi penuh dan tidak meremehkan tim-tim lain, saya kira Persib akan berbicara banyak. Karena kan kita kalau hanya berbicara 1-2 tim, kalau kompetisi penuh kan nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Berarti kalau kita sebut yang akan menyulitkan Dewa atau Maluku, ternyata kita kalahnya lawan tim-tim gurem yang harusnya kita menang tapi kita seri atau kita kehilangan poin. Karena itu terjadi musim lalu. Di kandang sendiri bahkan sampai draw lawan Semen Padang. Lawan Barito kita draw. Lawan Madura draw kalau nggak salah. Lawan Madura kita draw. Lawan Barito kita draw. Iya betul. Barito tim yang degradasi kita draw. Betul kita draw, gitu. Jadi ya kalau kita hanya nyebut yang menyulitkan kan ya ini 17-17-nya harus dilewati. Ya karena 17-17-nya juga 18-18-nya juga mau jadi juara, ya kan? Nah, kalau Anda melihat dari susunan pemain yang kira-kira nanti akan dipasang oleh Boyan Hodak, ya kan? Ini kan kita tahu banyak sekali pemain yang skillful ya. Kalau saya sih memang sudah mengatakan ini pemain grade A+. Tapi saya baru berpikir semalam. Ya kan, baru semalam saya lagi buka, saya punya social media kan sekarang mana-mana kan soal Persib ya. Gak tahu mungkin algoritma Instagramnya bikin gitu ke akun saya gak tahu kenapa. Ya kan, jadi keluarnya Persib. Saya jadi pikir nih Boyan Hodak gak bingung nih. Ada William, ada si Berguinho, ada si Sadil Ramdhani, ya kan ada Maklok juga. Apa gak pusing dia nanti Mas untuk menentukan starting? Ini pemain-pemain oke loh, pemain-pemain bagus. Di depan ada William Barros, ada si Ramonteng, ada Dimas Derajat. Terlepas nanti kalau Dimas pindah, tapi saya pikir enggak lah. Dia tetap di sana lah. Apa ini gak pusing bagi pelatih Boyan Hodak? Ya kalau saya jadi pelatihnya pusing kayaknya. tapi kayaknya Boyan Hodak udah punya skema ya. Udah punya skema, oke. Dan kelihatannya Boyan Hodak kan merekrut pemain-pemain yang versatil ya, yang bisa beberapa. Betul. Nggak cuman hanya di satu posisi gitu. Jadi kayaknya dia akan banyak melakukan uji coba deh kayaknya gitu. Iya, karena selain Piala Presiden akan ada juga turnamen di Singapura juga kan. Yang Persib akan ikut kan. Tapi selain itu juga Mas, nih terakhir pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada saat saya mengundang Mas Adit ke sini. Beliau juga mengatakan akan dibangun fasilitas lainnya, ya kan, bagi Persib. Seperti training center, ada banyak hal lain lah, dan juga renovasi dari GBLA. Nah, bagi supporter ini sebuah hal yang sangat baik dong, ya kan, artinya bahkan kalau nggak salah akan ada yang namanya Kampung Persib, ya kan. Nah, hal seperti ini supporter
menilai visi dari manajemen ini seperti apa? Karena ini saya melihat Persib menuju ke level global ini. Ya kita support ya. Oke. Kita berbangga kalau memang itu terwujud. Dan kita melihat itu akan terwujud karena ini udah ada progresnya. Oh, sudah ada kan? Sudah ada. Maksudnya udah ada lapangan pendampingnya, sudah ada. Lalu udah ada progres lah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Begitu. Nah, itulah kenapa kita kemarin ikut bertanggung jawab ketika ada lapangan rusak karena kita melihat memang ini manajemen sedang di progres yang bagus, yang bagus. Ya. Oke. Kalau manajemennya gitu-gitu aja, nggak ada progres ke sana, kita juga nggak mau. Udah biarin aja tanggung sama manajemen, kita juga nggak ada rasa memiliki. Tapi ini kita melihat, oh ini ada nih progresnya, makanya kita harus jadi supporter, nggak boleh egois juga, kita harus support gitu. Iya, bagus. Oke. Kita sudah selesai teman-teman, durasinya sudah lewat dari 40 menit. Saya yakin ini nanti pasti banyak yang komen, wah kurang nih 1 jam. Yang enggak juga, Mas Tobi juga, karena ada kegiatan lainnya. Ya selalu begitu, ngomong Persib 30 menit ya, capek juga ngomong 30 menit, apalagi kalau monolog, ya kan? Kalau berduaan enak kita ngobrol. Oke, nih sebelum menutup, saya selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan ke kamera kepada netizen atau juga supporter dari sepak bola Indonesia. Nah, silakan Mas Tobi bisa menyampaikan pesan-pesannya ke kamera, silakan. Oke, buat penonton bola Bung Binder, terus support sepak bola lokal. Mudah-mudahan sepak bola kita semakin maju lagi. Dan jadilah supporter yang cerdas, jadilah supporter yang bisa membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, oke, very good. Nih sekarang sebelum kita tutup, Mas Tobi ikutin saya. Ini slogan ini channel. Oke. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Salam sepak bola. Siap. Tapi saya berpolitik, tapi nggak apa-apa. Loh, di sini kan nggak ada ngomongan politik. Anda kan bisa membedakan. Siap. Nih lanjut offline nih kita ya. Udah, ini sampai sini aja udah.